Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad faza man taqum fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kajian rutin kita dalam suasana yang sangat menggunakan menurut saya. Ya, sangat menggunakan. Kalau kita lihatnya pakai iman ya, tidak sekedar pakai logika tidak. Ada hadis yang sangat menarik bunyi ini. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala. Inna Allah sungguh Allah itu idza ahabba 'abdan, kalau sudah cinta dengan seorang hamba, ibtala, maka hal pertama yang dilakukan itu adalah mengujinya, memberikan ujian dalam hidup ini. Coba kita lihat ya, biasanya kita kan sesi-sesi kajian itu tempatnya cukup nyaman di aula, tinggal turun dari tempat kerja ya, hanya singgah sebentar, suasananya kalaupun di luar panas di dalam sejuk, kalau di luar hujan di dalam tidak bocor ya, kemudian tenang. Nah sekarang saat Allah sedang melihat ini orang sudah sering tahu, sudah rajin ya, sudah siap ya, sudah maksimal, sekarang Allah ingin tingkatkan cintanya, maka dialihkan, dipanggil langsung, bukan di tempat biasa, langsung ke rumahnya. Bapak Ibu kalau suka dengan seseorang ya, baik misalnya ya, apakah diundang ke rumah atau dibiarkan ketemu di tempat yang umum? Kita undang dia ya udah, maka Allah undang kita ke rumahnya dengan suasana yang tidak biasa, untuk membedakan mana yang levelnya meningkat pada yang dicintai atau level yang masih standar ya. Maka dibuat situasinya kesulitan supaya kelihatan ya, mana yang betul-betul ingin dicintai Allah, mana yang tidak ya. Hujan diberikan ya, jarak walaupun dekat juga, situasi ya, tidak mudah dilalui. Maka berbahagialah saat Anda sudah diantarkan, didudukan hadir di rumah Allah ini, bukan di tempat biasa. Ini satu tanda bahwa Allah sedang bergerak mencintai kita semua ya. Tapi tentunya biasa tidak cukup dengan amin saja ya. Kita harus buktikan bahwa kita layak dipilih oleh Allah. Kalau Allah sudah cintai kita, diberikan kesempatannya, tapi kita tidak ambil cintanya, itu orang rugi. Orang rugi. Karena tidak setiap waktu Allah bisa menurunkan nilai-nilai itu. Ini paling penting ya. Barangkali ini belum pernah kita bahas, ya, belum diajarkan di sini. Anda harus berikan satu kaidah. Quran memberikan pernyataan kalau ada hamba sudah dicintai oleh Allah, maka hal pertama yang diberikan itu karunia yang sangat besar. Quran surah ketiga ayat 31, Ali Imran ayat 31 ya. Perhatikan kalimatnya. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka buktikan keseriusan cinta itu dengan mengikuti saya, ikuti Nabi. Ada orang cintanya standar kepada Allah, ada yang serius. Wujud cinta seriusnya ikuti Nabi ya. Bukan cuma dalam sholatnya, saat bangun tidurnya, makannya, minumnya, bergaulnya, kita keluarkan tuntunan dalam Islam bagaimana Nabi melakukannya. Tapi yang menarik bukan itu. Perhatikan ayat seterusnya. Yuhibbukumullah, kalau Anda lakukan itu, Allah akan berikan cintanya. Saat Anda berikan cintanya, lihat ujungnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang harus digarisbawahi. Saat Allah mencintai seorang hamba, maka yang pertama diberikan dosa-dosa yang dia bawa dalam hidupnya itu akan diampuni. Lihat-lihat peluang pertama ini. Jika Allah sedang mencintai hambanya, yang pertama dilakukan itu bukan memberikan dunia, bukan mengangkat kedudukan, memberikan materi dunia, tapi yang pertama dosa yang dia bawa diampuni itu. Dia ada peluang, ada peluang. Karena itu saat Anda masuk masjid tadi, coba lihat kalimat yang kita ucapkan apa doanya? Allahumma ftahli abwaba
rahmatik, ya. Nanti ada doa masuk masjid, ya Allah tolong bukakan pintu-pintu rahmatmu. Nah, rahmat itu di Quran di antara maknanya itu ampunan dosa yang sudah berlimpah. Quran surah 39 ayat 53, ya. Dosa yang sangat banyak itu disebut dengan israf, ya. Anda saat masuk Allah sudah tawarkan. Nah, poin yang terpenting sekarang bagian keduanya, perhatikan, kalau ada seseorang yang sudah diampuni oleh Allah, konsekuensinya segala kebutuhan hidupnya itu akan dicukupkan sebelum dia meminta. Saya ulang ya, konsekuensinya segala kebutuhan hidupnya, kemudahan hidupnya, bahkan sebelum dia memohon itu sudah disiapkan oleh Allah, ya, sudah disiapkan. Ada orang kalau dia memohon sesuatu dia mesti minta dulu baru Allah kabulkan. Ada orang saat meminta belum tentu saat itu dikabulkan, ya. Tapi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah bersih dari kotoran, masya Allah, orang ini sebelum meminta pun Allah sudah ingat dia, sudah disiapkan, ya. Karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jika Anda memiliki waktu yang sangat singkat, ya, tapi saat yang bersamaan banyak hajat yang ingin dimohonkan, permohonannya banyak, tapi waktunya mendesak. Kata Ibnu Qayyim, berfikirlah yang cerdas, ya, cukupkan mohon istighfar, minta ampunan, ya. Saat istighfar sudah dipanjatkan, dosa dihapuskan, seketika semua kebutuhan akan dicukupkan, ya. Biasanya kan kalau waktunya mepet, permintaan juga buru-buru kita, ya Allah mohon ini, mohon itu, mohon ini, mohon itu, waktunya cuma 5 detik bisa, ya. Nah, kalau waktunya mepet, duduk di antara dua khutbah, khatib sedang naik kan khutbah, kemudian duduk, kan waktunya singkat itu, singkat sekali, ya. Ibu nanti tiap hari Jumat Bu, ya, ada rahasia itu dalam riwayat, tiap hari Jumat menjelang maghrib, jadi 5 menit ke maghrib, 7 menit, itu waktu yang mustajab itu, ya. Bahkan Fatimah putri Rasulullah itu punya tempat khusus di mihrabnya dan punya seorang pembantu khadimah untuk mengamati matahari saja, ya. Jadi kalau mataharinya mau bergerak ke arah maghrib terbenam, itu dia akan katakan hanal waqt, tiba waktunya sekarang. Kata Fatimah, ha dia waktunya, ini dia waktunya, cepat masuk, berdoa, cuma singkat. Nah, kalau Anda dapat situasi demikian, ingin memohon kepada Allah waktunya singkat, maka sederhana, kata Ibnu Qayyim, perbanyaklah istighfar. Saat itulah bahkan sebelum doa dimohonkan sudah dikabulkan, pemberian sudah turun, ya. Bahkan ini ada rahasianya di Quran, ya, rahasianya di Quran surah ke-51 ayat 18. Boleh diamalkan malam nanti, ya, menjelang subuh, ya. Maksud saya, kenapa saya mulai dengan ini? Mumpung suasananya ini sedang muncul, karena besok-besok belum tentu dapat itu, ya. Belum tentu sesi depan kita ada di masjid lagi, belum tentu yang kedua dikasih jam lagi, ya. Belum tentu yang ketiga, ya mohon maaf, ya, belum tentu yang ketiga punya kesempatannya, ya. Belum tentu di masjid, ya, belum tentu dikasih hujan, tempat di masjid kalau nggak dikasih hujan teman yang lain bisa datang, ya. Tapi emang nggak mau, pengennya yang khusus, yang spesial, yang betul-betul dia ingin datang dengan ujiannya. Ketika Anda dipilih itu, masya Allah, itu nikmatnya besar, ya. Maka mohonkan saat ini, mintakan kepada Allah apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan, ya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan karunia-karunia tadi, insya Allah, ya. Barangkali ini memang mesti caranya supaya Allah melakukan sebagian doa yang kita mohonkan. Baik, saudara-saudariku, hari ini kita akan lanjutkan kembali bahasan kita masih di fikih salat, ya. Nanti karena azannya saya lihat jam 6, ya, di jam saya tidak tahu kalau di sini jam 6 waktunya, barangkali kita 5 menit sebelum azan kita berhenti, ya. Ini kita uraikan dulu 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan, kemudian kita selesaikan 5-7 menit untuk diskusi dulu barangkali, ya. Kita sambung ba'da maghrib atau tidak? Sambung? Baik. Kalau disambungkan barangkali nanti ba'da maghrib, ya, kita teruskan kalau ada sesi diskusi. Kemudian kami mohon izin nanti untuk secara simbolis, ya, menitipkan amanah dari hamba-hamba Allah yang juga difasilitasi oleh antum semua yang dari DSN, ya, untuk menyampaikannya pada saudara-saudari kita di Kalimantan, ya. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita. Saya mohon izin ingin mempraktekkan langsung, ya, karena medianya belum sempat tadi disajikan, ya, jadi kita langsung praktekkan.
kita sudah belajar tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan ke takbir ya, yang terakhir ya. Baik, hati-hati, kita harus cepat praktekkan karena orang yang salatnya benar, saya tegaskan, dijamin langsung oleh Quran, bukan oleh Nabi, tapi oleh Quran ya, mendapat 5 kemuliaan yang telah kita catat. 1, pasti jadi orang baik. 2, diberikan ketentraman dalam hidup. 3, dijamin kemudahan hidup dan rezekinya. 4, cepat dikabulkan doanya. Dan yang 5, dijamin bahagia dan sukses dalam hidupnya. Saking pentingnya yang 5 ini, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 631, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian jangan beda persis melihat saya salat. Jangan berbeda, supaya 5 keutamaan ini bisa kita dapatkan dalam hidup, tidak sekedar mengangkat kewajiban saja dalam salat ya. Karena ada orang kata Quran saat salat, orang ini yang penting salatnya tuntas ya. Mau khusyuk mau tidak itu urusan lain, mau diterima atau tidak terserah Allah, yang penting saya sudah salat, itu saja. Ada yang begitu kata Quran ya, dan kita sudah bahas itu. Nah, kita sudah bahas dari mulai berdiri, kemudian bertakbir sampai tangan terangkat ya, sampai tangan terangkat. Jadi kita sudah mengangkat tangan, tapi baru di sini ya. Saya persingkat dengan cepat. Nabi menunjukkan kalau anda ingin sholat, kata Nabi, mulai dengan berdiri ya. Saya percepat saja. Posisi kakinya ya, yang penting kaki, badan tegak, tidak beling kanan kiri, posisi kaki selebar dengan bahu ya. Kemudian sedapat mungkin, walaupun ini bukan bagian dari syarat, tapi keutamaannya, kaki baik lelaki atau perempuan dalam sholat berjamaah itu sedapat mungkin diluruskan antara depan dengan belakang ya, sehingga bisa dirapatkan dan bahunya sejajar, ya. Jadi yang diluruskan itu tumit bagian belakang dan persis di garis ini bagian belakang ya. Jadi nanti pas sholat di masjid bukan depannya ya, diluruskan, ingat kaki bagian belakang ya, supaya posisi bahunya sejajar, rapat, dan tidak memberi peluang bagi setan untuk memberikan was-was ya. Dalilnya sudah kita catat ya, Al-Bukhari nomor hadis 1117 ya. Kemudian kita temukan juga di Abu Daud nomor hadis 666, itu yang paling lengkapnya. Kemudian kalau sudah siap dengan berdiri ya, maka kita diminta untuk bertakbir, angkat tangan, boleh sejajar dengan bahu di sini. Al-Bukhari nomor hadis 735. Boleh sejajar dengan daun telinga. An-Nasai nomor hadis 1101 ya, di sini. Kemudian telapak tangan tidak terlampau lebar begini, tidak juga tertutup begini ya, tapi terulur seperti biasa. Ibnu Khuzaimah nomor hadis 459 ya, kita sudah bahas. Sambil diangkat ya, kita harus memahami bahwa mengangkat ini artinya membuang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa dunia. Di saat anda mau sholat, dunia simpan, apalagi masuk masjid ya, simpan dunia di luar, sudah jadilah seorang hamba. Saat bertakbir kita buang urusan dunia ke belakang, tegaskan tidak ada yang paling istimewa kecuali Allah. Karena itu kata Nabi, tegaskan, saya qulu, perhatikan kalimatnya, Abu Daud nomor hadis 857, saya qulu, maka tegaskan, ucapkan dengan lisanmu, Allahu Akbar, hanya Allah yang paling istimewa, paling besar, paling agung, yang lain tepikan, kita sudah bahas ini ya. Baik, karena itu takbir ini disebut dengan takbiratul ihram ya. Abu Daud nomor hadis 618. Maksudnya kalau sudah takbir kata Nabi, maka tahrim ihram ya, diharamkan, harus berusaha menepikan, meninggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat, buang. Jelas di sini? Nah, kita berhenti di sini, tangannya baru sampai sini. Ini kita bertanya sekarang ya. Lihat, metode kita bukan menerangkan, mencari dalil. Metode kita karena kata Nabi, sholat seperti melihat saya, maka kita lihat Nabi dulu, lalu tanyakan, dan kita praktekkan. Nabi, tangan kami sudah di sini. Baik. Sekarang simpan di mana? Atau apalagi yang dilakukan? Apakah dari awal sholat sampai akhir sholat tangannya begini aja? Ya. Atau ada gerakan lain? Atau ada bacaan lain? Ya. Maka kita teruskan dulu. 1. Al-Bukhari nomor hadis 740. Anda catat dulu karena kita nggak ada media untuk mencatat. Saya percepat dulu. Al-Bukhari nomor hadis 740. Bukunya ada yang belum kebagian ya? Insya Allah bulan depan atau tahun depan nanti saya cetak lagi yang baru ya, nanti kita bagikan lagi insya Allah ya. Sudah? Al-Bukhari nomor hadis 740, Abu Daud nomor hadis 728,
Ya, Abu Daud nomor hadis 728. Ini saya nggak ulang lagi. Kemudian An-Nasa'i nomor hadis 886. Ya. Saya mohon izin, insya Allah dari pertemuan lalu kita rekam, dan rekaman ini nanti tidak dipublish di YouTube, tapi jadi kepentingan nanti Anda di sini. Ya. Nanti insya Allah staf kami menyiapkan. Jadi bila ada yang ingin mengulang, ingin melihat, nanti kita akan berikan rekamannya, ya, untuk kepentingan di sini, ya, insya Allah. Kemudian Abu Daud nomor hadis 758, kembali ke Abu Daud 758 dan 759 dan 759. Oke, mari kita teruskan. Tangan sudah diangkat, posisi di sini, boleh di sini. Jadi sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Saya contohkan dulu di sini ya. Kemudian Al-Bukhari nomor hadis 740. Saya bacakan hadisnya, perhatikan kalimatnya. Kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala al-yusra fi shalah. Adalah manusia dulu di zaman Nabi, orang-orang Islam diperintahkan oleh Nabi kalau tangannya sudah diangkat dalam salat, maka segera letakkan yang kanan menutup yang kirinya. Tuan-tuan ya, kita belum bicara nih, belum bicara diletakkannya di mana, apakah di dada, di perut, atau yang lainnya. Ya. Gerakan pertama kata Rasulullah, mohon izin kalau saya tidak pegang mic, bisa terdengar insya Allah ya. Baik. Oh ada mic. Apa? Oh, alhamdulillah. Bismillah. Kita akan sebentar. Kata Nabi, setelah kita angkat tangannya begini, maka segera kemudian letakkan tangan kanan menutup yang kirinya begini. Ya, kanan menutup kiri. Ya. Kita belum bicara apakah nutupnya begini, ya, atau begini, atau begini, atau ada yang lain. Ya. Di kaidah yang pertama, diangkat tangan, diperintahkan oleh Nabi, yang kanan menutup yang kiri langsung, ya, pelan-pelan. Nah, saya mau berhenti dulu di sini. Perintah Nabinya yang kemudian dipraktikkan oleh sahabat sampai hadir kepada kita, itu bentuknya langsung, tidak ada jeda dengan gerakan yang lain. Ya. Maksudnya angkat, kemudian letakkan yang kanan menutup yang kiri langsung, kanan menutup kiri begini. Ya. Dan nggak ada jeda gerakan lain. Karena itu, perhatikan kata para ulama, karena Nabi memberikan perintah langsung, artinya contohnya sudah jelas, kaidahnya ada, maka tidak perlu kita tambahkan dengan gerakan lain. Ya, misal, Ustaz kayaknya nggak enak deh kalau kanan langsung nutup kiri, kan kiri ini nggak bagus nih. Ya, kanan digunakan yang baik-baik. Masa sama orang ngasih dengan yang kanan, sama Allah nutup yang kiri dulu? Ya. Boleh nggak kalau cara nutupnya misalnya yang kanan ke sini dulu, baru saya tutup begini? Nah, ada demikian ya. Sementara orang Ustaz takbir Allah kanan dulu ke sini baru. Jadi ya. Ada yang saking khusyunya Allah kakinya ngangkat dikit ya. Ada yang itu nggak usah. Ya tidak perlu dilakukan. Ya. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan atau mengecilkan, tapi sampai saat ini itu belum menemukan hadis-hadis yang menyebutkan itu. Ya. Bahkan mohon maaf ya, hadis palsu pun nggak ada gitu. Ya. Hadis palsu pun nggak ada, karena pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini. Karena tahu itu perintah langsung gitu, jadi nggak ada kerjaan masukin hadis yang seperti itu. Ya, jadi saya kira tidak perlu kita menambah gerakan yang lain. Tapi kalau ada yang melakukan cukup ditanya dulu. Ya, barangkali kami belum belajar, kurang, tolong sampaikan informasinya. Ya, nanti kita bisa sharing pengetahuan di situ. Ya, puas ya? Baik. Jadi diangkat, langsung tutup karena redaksinya kanan langsung menutup ke kiri, jadi nggak perlu diputar langsung gini. Ya, yes? Teruskan. Ya Rasulullah, kanan menutup kiri, nutupnya bagaimana? Apakah telapak nutup punggung gini? Atau pergelangan ke pergelangan? Atau lebar ke sini? Atau bahkan ke situ, sampai ke sini? Mari kita lihat, teruskan hadisnya. Abu Daud nomor hadis 728. Abu Daud nomor hadis 728. Saya percepat saja karena waktu kita terbatas. Baik. Bapak Ibu sekalian, bagian pertama yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau tangan yang kanan sudah siap menutup yang kiri, maka ada diistilahkan dengan istilah al-wadhu. Ya. Al-wadhu itu, perhatikan kalimatnya, bisa menutup telapak ketemu punggung begini, al-kaf 'ala al-kaf,
Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, kanan, telapak kanan menutup punggung yang kiri. Sini. Siap? Sampai di sini. Yang kedua, ar-rusli, pergelangan ketemu pergelangan di sini. Ya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini ketemu di sini. Langsung. Ya. Tapi langsung ya, nggak usah ditambah juga Allah. Itu nggak usah, langsung aja Allahu Akbar ketemu. Ya. Jelas? Yang ketiga sa'id itu sampai sini. Ya, lebar sedikit sampai sini. Ya. Nggak sampai sini, kalau ini namanya mirfaq, siku. Ya. Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah famsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Hai orang beriman, kalau Anda mau salat sempurnakan dulu wudu. Yang pokok basuh wajah, kemudian tangan sampai siku. Ingat, wudunya tangan sampai siku. Kita sudah bahas, bukan siku ke tangan. Ya. Ada orang wudu dibuka kerannya dari siku ke tangan diturunkan begini. Itu nggak tepat. Yang tepat tangan ke siku. Dalam hadis salat itu nggak sampai siku, cuma sampai sini. Bahkan Nabi melarang sampai ke siku. Kata Nabi, jangan engkau salat seperti orang sombong. Yang sombong kan bersedekat begini ya. Kadang-kadang gitu ya, melihat gini, itu menunjukkan kebesaran ya, dari sombong. Itu dilarang oleh Nabi. Ya. Hati-hati kalau sekarang mungkin biasa. Ya. Tapi kalau sedang di Lembang, salat subuh perhatian kan kadang-kadang di sana subuh begini ya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Sampai sini aja. Jelas sampai sini? Baik. Jadi saya ulang ya, kita takbir, Allahu Akbar, bisa di sini, bisa di sini, bisa sampai sini, tapi nggak sampai sini. Ya. Jelas ya? Nah, kita belum bicara disimpan di mana. Ya, satu itu. Yang kedua, dari Wa'il bin Hujr An-Nasa'i nomor hadis 886. Namanya al-qabdu, menggenggam. Ya, menggenggam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah, kalau beliau berdiri dalam salat kemudian bertakbir, perhatikan yaqdu, beliau menggenggam tangan kirinya, ya, punggung yang kirinya dengan telapak yang kanannya begini. Ya, digenggam. Jadi kalau yang pertama nggak digenggam begini aja, ya, atau begini atau begini. Yang kedua digenggam di pergelangan ini, menggenggam ini. Ya. Dia nggak sampai ke sini, cuma sampai sini. Ya, jelas sampai sini. Nah, jadi Anda boleh pilih dua-duanya sah, ya, dua-duanya sah. Jadi baik menggunakan hadis yang pertama cuma begini saja, atau yang kedua begini. Silakan bisa dipilih mana yang paling membuat kita nyaman. Ya. Nanti di akhir saya sampaikan hikmahnya. Kenapa ada yang begini, kenapa begini. Ya. Jelas di sini dulu? Saya teruskan. Ya Rasulullah, kami sudah angkat seperti ini. Kami sudah simpan, ya, begini, misal, ya. Yang jadi pertanyaan, ya Rasulullah, ini tangan disimpan di mana? Apakah di sini, atau di sini, atau di perut? Kan? Di mana disimpannya? Baik. Pelan-pelan dulu ya. Oh, nggak usah ditebak-tebak karena kita lagi tanya pada Nabi ini ya. Biar Nabi aja yang jawab ya. Kalau kita nanti ikutin aja. Ya, kita ikutin aja. Baik. Yuk kita lihat. Satu, Abu Dawud nomor hadis 758 dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib. Saya sampaikan hadisnya. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan satu kali, minas sunnati, termasuk dari sunnah Nabi. Ya. Minas sunnati, termasuk dari sunnah Nabi. An yarwa'rajulu, hendaknya seseorang yang sholat meletakkan tangannya, ya, yadahu yumna alal yusra, yang kanan menutup yang kiri, perhatikan, tahta surrati, di perutnya, ya, bawa perut ke sini. Di dalil yang pertama Abu Dawud nomor hadis 758, ketika Anda bertakbir gini, ya, kemudian Anda tutup begini misalnya, ya, atau digenggam, maka hadis yang pertama letakkan di perut. Jelas di sini? Ya, pilihan satu di mana? Di perut. Kalau orang tanya, Pak, kok di perut? Sakit perut ya, misal ya. Biasa kan ada orang-orang yang agak apa ya, tidak langsung gitu ya. Kalimat-kalimatnya mungkin mengamalkan yang lain. Tidak. Kami ada sandaran hadis Abu Dawud nomor hadis 758. Jelas di sini? Anda bacakan. Nah, ini letaknya di mana yang pertama? Di perut. Hanya, tolong garis bawahi, hadis ini kualitasnya dhaif. Dhaif. Dhaif itu lemah, sangat lemah. Ya. Pelan-pelan. Ada dua jenis hadis dhaif. Satu, hadis dhaif, ya,
yang tidak bisa sama sekali dijadikan dalil dalam agama. Jadi nggak bisa diamalkan. Pelan-pelan. Rumusnya, saya berikan rumus cepat ya. Kalau Anda temukan ini, itu sudah insya Allah nggak usah belajar lagi. Temukan aja 3 rumus cepat ini, kita pasti sudah punya keyakinan. Ini nggak bisa diamalkan. 1 M, 3 M. M yang pertama munkar. Munkar. Hadis munkar. Saya kira sudah pernah saya ulas ya dulu ya. Munkar itu singkatnya hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seringkali melanggar perintah agama, ya, sering berperilaku yang tidak pantas lah, ya. Misal kadang dia mencuri, ya, kadang dia menipu macam-macam, ya. Itu hadisnya munkar. Munkar tuh diingkari, ya, diingkari, jangan diambil. Misal ini sebentar lagi ya, 5 bulan ke depan nih, pernah dengar hadis ini? Kalau di bulan Rajab kan suka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah itu hadis munkar. Hadis munkar. Karena di dalamnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi bermasalah orangnya. Ya. Bukan doanya yang salah. Anda berdoa pakai bahasa Indonesia pun sah-sah saja. Cuma orang ini menyandarkan pada Nabi, orangnya bermasalah. Ya. Anda mau doa pakai bahasa Indonesia pun, ya Allah, sekarang sudah bulan Rajab, tinggal 2 bulan lagi ke bulan Ramadan. Mohon bimbing hamba, berikan hamba kekuatan, maksimalkan hamba dalam Ramadan. Boleh nggak? Boleh. Cuma yang salah ini dari Nabi loh. Ini yang salah. Ya, jelas ya? Yang kedua matruk. Matruk itu yang ditinggalkan. Hadis matruk, ya. M-A-T-R-U-K, mim ta ra waw kaf. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berdusta, suka bohong, ya. Lalu dia meriwayatkan hadis. Contoh, pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka, idkhul minan nar. Itu hadis matruk. Termasuk matruk. Hadisnya panjang sekali, ya, panjang. Saya percepat saja. Yang ketiga, yang terakhir maudhu'. Min waw dad waw ain. Maudhu'. Ya. Itu hadis palsu. Ya. Memang berniat sekali memalsukan hadis, ya. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, pernah? Nah, itu hadis palsu, ya. Bahkan sangat palsu, karena di kitab hadis palsu pun nggak ada. Nah, itu, ya. Cuma ada di kitab cerita Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah karangan Jalaluddin As-Suyuti, ya, halaman 19 sampai halaman 25. Nah, hadis yang ini yang tentang meletakkan tangan di perut itu di dalamnya ada orang bermasalah namanya Zaid bin Ziyad Al-Kufi. Ya. Zaid bin Ziyad Al-Kufi itu tidak kredibel orang yang bermasalah, disebut oleh ulama. Ya. Maka hadisnya dikomentari oleh ulama itu cenderung ditinggalkan, nggak banyak dipakai, meragukan. Ya. Ada dhaif yang bisa dipakai sepanjang bukan yang 3 ini, bukan yang 3. Ya. Misal hadis Hasan itu dhaif. Ya. Karena dhaif lawannya sahih. Pernah dengar hadis sahih? Ya. Sahih itu syaratnya 5, Pak. 5. Ya. 1 bersambung sanadnya. Ya. Yang kedua diriwayatkan oleh orang adil. Yang ketiga dhabit, kuat ingatannya. Kuat ingatan itu kalau dibacakan misalnya, ini ada bacaan 1 lembar, itu mesti diulang dari awal sampai akhir, tidak berubah titik komanya. Kalau berubah titik saja menjadi koma, misal 1 saja, maka hadisnya akan berubah dari sahih menjadi hasan. Lemah ingatannya. Lemah itu tidak bisa mengingat ini titik, ini koma, misalnya. Itu sudah lemah. Ya. Apalagi yang misalnya kalimatnya bisa tertukar-tukar dan lain. Ya. Yang keempatnya itu menghayri syadzin, tidak ada celak pada orangnya, dan illat tidak ada celak pada hadisnya, pada kalimat substansinya. Nah, kalau hadisnya misal, maaf, ingatan sedikit berkurang, itu dhaif. Cuma dhaifnya masih bisa diamalkan, ya, derajatnya hasan, turun sedikit, tapi masih bisa dipakai sebagai dalil. Nah, sekarang hadis menyimpan tangan di perut itu ada bermasalah, ya. Baik, jadi ini didiamkan oleh ulama. Ya Rasulullah, kalau bermasalah yang ini misalnya, ada nggak alternatif lain? Maka beda 1 nomor, di nomor 759 nya Abu Dawud, nomor hadis 759. Kita lihat. Orang yang meriwayatkan namanya Waqil bin Hujr. Ya. Waqil ini nanti Bapak Ibu harus kenal itu. Ya. Sebab orang ini yang banyak meriwayatkan hadis tentang sholat. Dari mulai takbir, dari mulai kita meletakkan tangan,
sampai kita mau sujud, sampai kita saat tahiyat seperti apa itu wahyu. Ya, banyak hadisnya, nanti kita bahas. Nah, kata wahyu, perhatikan kalimatnya. Kata wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menunjukkan, ya, makna menunjukkan dalam bersedekap itu untuk meletakkan orang salat tangannya ala sadri, di dadanya, ya, di dadanya. Jadi setelah anda melipat tadi begini atau begini, maka letakkan di dada. Ya. Saya tanya yang pria dulu ya, dadanya di mana? Nah, dada itu mana dada? Pilih yang ini atau yang ini? Sekarang mari kita lihat ya. Sekarang kalau dalam pandangan kita misal dada mungkin di sini disebutnya. Ya. Jadi kalau orang sholat kan ke sini ya, gambaran kita ya. Tapi yang dilihat jangan terjemahan. Ini yang penting saya sampaikan, tidak bisa kita memaknai hadis lewat terjemah, itu nggak bisa. Harus ada guru yang menerangkan. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu bisa berbeda konteks terjemahan dengan maksud kalimat aslinya. Coba lihat terjemahan Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fiih. Dzalika diartikan apa di situ? Dzalika kitab ini kan? Kitab inilah. Padahal dalam bahasa Arab ini bahasa Arabnya hadza. Dzalika itu. Kok bisa dzalika diterjemahkan dengan ini? Padahal artinya itu. Ini penggabungan makna, jadi nggak bisa kita baca lewat terjemahan. Ya. Padahal dzalika itu singkatan dari 3 kalimat disatukan menjadi 3 kalimat. Satu hadza disingkat jadi dza, kedua lam dengan li, ketiga kaf harful khitam. Ya. Hadza cara mengartikan kalau mau lengkap, hadza kitab Al-Quran ini, li menunjuk pada jauh. Ya, li itu lebih jauh. Kitab Al-Quran ini jauh dari yang kamu bayangkan. Ya. Tidak seperti yang kamu tuduhkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan pada Rasulullah, karena mereka menuduh Quran itu rekayasa Nabi, Quran itu bukan dari Allah. Dibantah itu jauh dari apa yang kamu bayangkan. Kas menunjuk kepada orang yang menuduh, yang bicara. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan kitab Quran ini begitu spesialnya, jauh dari apa yang kamu pikirkan sampai dengan hari ini. Itu baru dzalika singkatan. Ya. Karena seperti dalam bahasa Indonesia ada singkatan di bahasa Arab ya. Ya, ada, dan bisa Bismillahirrahmanirrahim singkatnya di basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin singkatnya di hamdalah, Allahu akbar disingkatnya di takbir, la haula wala quwwata illa billah disingkatnya di hauqala. Ya. Gitu, karena ada acara kan, program suka ada MC mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Basmalah, kan tidak gitu ya? Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, dzalika itu singkatan. Sama persis, kita teruskan. Ada istilah saat meletakkan tangan dalam bahasa Arab, dada itu punya 2 istilah. Satu nahra, nun hak kecil ra. Di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu nahar. Nahar itu dada bagian atas, posisi di sini yang dekat dengan kerongkongan. Ini ya, itu nahar namanya. Makanya unta saat disembelih, unta itu kalimatnya menggunakan nahar. Jadi unta kan nggak ditidurin dulu kalau disembelih. Ya. Dia dalam berdirinya yang disembelih kerongkongan yang dekat dengan dadanya di sini. Ya. Makanya kalau pakai pisau kecil itu cuma digini-gini, ya, langsung tak gitu. Oh, tapi kalau pisaunya pisau jagal yang besar itu untanya suruh jalan. Begitu jalan, set, itu unta. Nah, kalimatnya menggunakan nahar. Ya, insya Allah yang belum haji, belum umrah, kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala di rumahnya ini, insya Allah bisa disegerakan ya, siapapun itu. Nanti main-main ke Udaybiyah bisa lihat itu. Ya. Baik, saya teruskan. Yang kedua namanya sodrun. Ya. Kalau sodrun itu batas dada bagian bawah di rongga di sini. Rongga. Jadi antara perut dengan dada ini di rongga, bukan di atas. Sodrun jamaknya sudurun. Ya. Di balik dada ini ada yang dijaga namanya kolbun. Kalau ditanya kolbunnya di mana? Bukan di sini kan? Itu rongga kan di belakang ini. Ya. Karena itu perhatikan, saat setan ingin menggoda manusia, dia nggak bisa goda sampai kolbun. Ya. Karena kolbun ini milik Allah, nggak bisa disentuh, tidak bisa. Ya. Makanya doa kita kan kalau ingin menenangkan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal iman, 'ala dini. Ya.
Qulub itu jamak dari qalbun. Nah, setan itu nggak bisa tembus ke situ. Dia cuma bisa menggoda sampai ke rongga dada. Sadrun jamaknya sudur. Ayo, ayat paling favorit. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Ketika Nabi mengatakan lipatlah tanganmu, tempatkan di dada, bahasa dada itu dalam hadisnya bukan nahrun tapi sadrun. Di sini. Ya, sini. Jadi bukan di sini, kalau sini nahrun namanya. Ya nahrun. Walaupun ada yang mengartikan dada karena baca terjemah, jadi di sini diartikan. Ya. Jelas ya? Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar itu orang yang mengomentari hadis ini langsung, pakar hadis yang mensyarah, menjelaskan hadis Al-Bukhari. Kata Ibnu Hajar, wa ma'na sadri, dan yang dimaksud dengan sadri itu, perhatikan, ma baina sirrati wal nahri, di antara perut dan dada paling atas, jadi di rongga di sini. Sama antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada bedanya. Ya. Jelas di sini? Baik. Jadi tempatkan di dada dan posisinya lurus. Ya, lurus, ya. Kita umat yang lurus, bukan umat miring-miring. Jadi nggak usah kesini-sini, gitu ya. Ada yang kesini, kan? Ada yang macam-macam. Jadi tempat di dada. Jelas di sini? Ya. Ada riwayat memang yang menyebutkan pernah satu saat disimpan di sini, sebelah kiri. Ya. Kenapa? Itu dalam peperangan. Karena pedangnya letaknya di sini. Di dalam situasi bersiap ya untuk berperang menghadapi musuh, itu boleh bertakbir sesuai dengan posisi senjatanya. Di begitu ada musuh siap-siap, ada aturannya di Quran. Ya, di An-Nisa kalau Anda baca itu, misalnya dari ayat 102 itu ada cara menyusun saf. Jadi kalau dalam situasi peperangan, yang ini misalnya sujud, yang belakang mesti berdiri. Nanti begitu ini bangkit, yang di belakang baru sujud. Gantian, nanti ada caranya ya. Nanti sesekali kita akan belajar dalam salat-salat demikian. Itu takbirnya Allahu Akbar, tangan di sini, memegang senjata. Jadi begitu musuh datang itu bisa langsung lurus. Jelas ya? Nah, dalam situasi normal kembali ke tempat semula. Makanya barangkali saat bertakbir itu tidak perlu kita miring kanan miring kiri kecuali ada situasi yang khusus terjadi. Pak, boleh nggak, saya di rumah sedang ada masalah, Pak, piringnya ada di sini misalnya kan? Begitu sholat ke sini, tidak. Tidak ada hubungannya. Jelas Mas ini? Simpan di mana? Tidak. Kita mau masuk maghrib, ya, tinggal 4 menit lagi. Ini masjid hak berjamaah secara umum. Saya kira kita berhenti dulu ya, supaya ada kesempatan mengambil wudhu, panitia beres-beres, siap-siap, supaya nanti begitu adzan kita sholat, tidak banyak waktu yang terpakai untuk ini. Jadi nanti setelah sholat kita coba teruskan. Saya simpulkan dengan hikmahnya, baru kemudian kalau ada yang bertanya kita bisa jawab dan selesaikan. Ya, cukupkan dulu ya, karena adzannya sebentar lagi. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 17.54. Hampir lewat 1. Masih cukup nggak atau mau berhenti sini? Teruskan dulu. Cukup untuk mindah-mindahkan ini, untuk ngatur. Saya kira dengan berwudu kita cukupkan dulu aja ya. Sebentar ya, kan ba'da maghrib mau diteruskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwaniyan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Dengan sebelumnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima salat maghrib yang telah kita tunaikan menjadi amal saleh dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, salat yang telah kita tunaikan dipandang penting oleh Nabi, tidak harus sekedar dikerjakan, tapi sifat penunaian salat ya kata Nabi mesti sedapat mungkin ditunaikan seperti Nabi menuntun kita. Ya, dan ada 5 keutamaan yang sudah kita bahas. Karena itu dalam pelajaran kita tentang fikih salat ini, kita akan mulai belajar bagaimana cara salat dengan Nabi menuntun kita dengan metode bertanya pada Rasulullah. Tadi kita sudah selesaikan bahasan tentang mengangkat dan melipat tangan. Jadi saya persingkat dulu dan saya sempurnakan dengan satu sesi bahasan lagi. Setelah itu barangkali ada beberapa soal atau pertanyaan yang masuk dan penting diulas, kita akan jawab secara cepat. Nah, kita sudah bahas tadi dari mulai mengangkat ya, sampai tangan kita diangkat ingin diletakkan. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 740 menyebutkan bahwa mengangkat dengan meletakkan tidak ada gerakan lain kecuali langsung saja yang kanan menutup yang kirinya. Jadi tidak disertai dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Hadis sahih di Al-Bukhari nomor hadis 740. Karena nasu yu'maruna an yad'a rajulu yadahu yumna 'ala al-yusra. Langsung ya, fi shalah, dalam salat. Kemudian posisi gerakannya saat menutup ini bisa yang pertama disebut dengan al-wad'u, cuma meletakkan saja.
Ya, Abu Daud nomor hadis 728. Ya, bisa telapak tangan menutup punggung yang kiri, bisa pergelangan ketemu pergelangan, bisa sedikit lewat sedikit, tapi tidak sampai ke siku. Ya, Abu Daud nomor hadis 728. Kemudian bisa yang kedua metode al-qabdu, jadi digenggam begini. Ya, dalilnya An-Nasa'i nomor hadis 886. Ya, jadi kedua digenggam, tapi cuma di sini di pergelangan, ya, tidak sampai melebihinya. Kemudian dalam hal meletakkannya setelahnya digenggam atau ditempelkan, maka kita diberikan beberapa pilihan. Ada hadis dhaif yang disampaikan dan disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Zaid bin Ziyad Al-Kufi. Zaid bin Ziyad ini bermasalah. Beliau menyampaikan kata Ali, minas sunnati an yad'a rajulu yadahu yumna 'ala al-yusra fi shalah tahta as-sirah. Termasuk sunnah seorang yang salat meletakkan tangannya setelah dilipat itu di perutnya. Ya, tapi ini dipandang dhaif oleh para ulama karena ada orang bermasalah seperti yang tadi telah kita bahas. Ya. Dan yang kedua pilihan, dan ini hadis kualitasnya lebih baik dibandingkan yang pertama. Ya, karena itu para ulama lebih mendorong mempraktekkan hadis kedua ini dibandingkan yang pertama. Ya, yaitu dari Wa'il bin Hujr, ya, terdapat dalam Abu Daud nomor hadis 759. Ya, maka disampaikan di sana adalah Nabi SAW menuntun kita saat kita telah bersedekap atau meletakkan kanan di kirinya dan meletakkan tangannya ala sadri, di dadanya. Ya. Tadi sudah kita bahas, dada itu punya dua istilah. Satu nahar, nahar itu dada bagian atas, ya, yang dekat dengan tenggorokan atau kerongkongan. Yang kedua sadrun, dada bagian bawah yang dekat dengan perut atau di rongga ini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lebih tahu tentang hadis ini, kata beliau, sadr itu posisinya di atas perut, di antara dada dengan paling atas. Jadi di sini posisinya. Nah, ini dipandang yang paling kuat. Ya. Sekalipun ada yang berijtihad sebagian, ya, yang mengartikan dada dia naik ke atas di sini. Ya. Tapi kalau kita bahas hadis-hadis yang lain, ini yang di rongga ini yang paling kuat. Ya, karena posisi sadr itu menutup qalbu. Qalbu itu di sini letaknya, bukan di sini. Ya, qalbu itu di sini. Ya. Yang pertama dalilnya Quran, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan, memberikan waswas di dada orang, enggak sampai ke hati. Yang kedua, hadis Nabi SAW, ya, ada, kalau Anda pengen paling cepat bisa ditemukan di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-6. Kata Nabi, inna fil jasadi mudghatan, dalam diri manusia di jasad ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik ini baik semua perilakunya. Wa idza fasadat, tapi kalau buruk kualitas daging ini, fasadal jasadu kulluh, akan buruk semua dampak dari perilakunya. Ala wa hiya qalbu, itu adalah qalbunya yang mesti dijaga itu. Ya. Tapi di sini kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini perkaranya luas. Karena ini informasi yang penting. Asal dari sholat ketika bertakbir, tolong catat betul ini, asalnya tidak begini. Awal sholat itu ketika bertakbir tangannya ke bawah begini, irsal. Ya, hati-hati. Ini hadis-hadis sahih terdapat di kitabnya Imam Malik namanya Al-Muwatta. Ini asal mula sholat. Ya, jadi begitu takbir Allah, saya kan kuat tangannya ke sini. Asal mulanya. Dan jangan cepat misalnya mengatakan kalau yang begini itu Syiah, belum tentu. Ya, karena nanti Imam Malik memilih hadis yang pertama ini. Setelah nanti ada kejadian, dengan kejadian ini nanti Nabi memerintahkan dari hadis-hadis yang tadi saya bacakan untuk kemudian mulai meletakkan tangan kanan menutup yang kiri, letakkan di dada. Dari kejadian ini, ya. Asalnya begini. Makanya Imam Malik ketika menuliskan di kitab hadisnya itu mencantumkan dulu riwayat yang pertama, baru membuat bab baru wada'il yadaini, ya, bab meletakkan kedua telapak tangannya ala sadri fi shalah, di dada saat salat, ya. Nah, sekarang jadi kalau ada yang begini sholat, misal takbir begini Anda ke Mekah di Masjidil Haram dari Nabawi, itu belum tentu Syiah, itu pengikut Malikiyah. Ya, bisa dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, ya, nyebrang sedikit misalnya dari Italia, Spanyol, Prancis, itu takbirnya begini, ya. Dan jangan diajak ngobrol, ya, itu sedang sholat. Ya. Karena saya sendiri pernah mengalami di Tripoli, saat sedang di Tripoli di Libya, ya, ada orang mazhabnya demikian. Jadi saya setelah adzan baru sampai di masjid, orang ini sedang sholat sunnah, jadi gini aja. Saya kira sedang berdiri saja nunggu yang lain, karena begini saja deh. Saya datang, saya di sampingnya, saya katakan, Masya Allah Syekh, wala, kaifa halik? Saya bilang, Syekh, apa kabar? Kemana aja? Gak pernah kelihatan. Tiba-tiba Allahu Akbar, dia ruku. Nah, ini sedang sholat ternyata. Ya. Kalau Syiah nanti ada tandanya. Saya barusan tadi pagi bahas tentang Syiah, ya. Mungkin satu waktu nanti kita ambil sesi khusus untuk menggali persoalan tentang ini, ya.
Syiah itu lain nanti, ada cara lain. Misal ketika dia sujud, bangkit dari sujud, itu duduk di antara dua sujudnya ada sambil menepuk. Ya. Kemudian selesai sholat, kalau dia bermakmum pada yang sunni itu belum dihitung, dia mundur dulu, mundur, nanti dia bangkit lagi, ya mengulang sholatnya. Ya, nanti ada bahasan-bahasan khusus yang mungkin kita bahas lebih jauh. Ya. Tapi tidak setiap yang begini itu Syiah. Nah, sekarang kita akhiri pembahasan tentang ini, dari mana asalnya kejadiannya sampai tangan itu begini. Ya, sampai tangan begini. Nanti kita kaitkan sama doa iftitah yang baca Allahumma barik itu ya. Baik. Yuk kita teruskan dulu. Catat dulu dalilnya supaya kajian kita selalu ada landasannya, bukan cuma klaim atau cuma informasi yang disampaikan. Sekarang kita ambil Quran. Quran surah Hud, surah ke-11 Hud, ayat 114. Ayat 114. Wa aqimis salata tarafayn nahar ila zulafan minal lail wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Baik. Sekarang perhatikan kisahnya. Tadi saya sampaikan asal mula salat ketika bertakbir seperti Imam Malik menuturkan itu nggak dilipat, tapi irsal. Muncullah kejadian di masa awal Islam. Ingat, di masa awal Islam, iman sebagian orang belum kuat, larangan tidak semua, belum semuanya dipatenkan, diberlakukan. Contoh, misal ayat-ayat tentang minuman keras itu belum total turun, ya, karena orang masih terbiasa minum. Kalau lagi turun dan seketika orang akan menjauh dari Islam, nggak suka, ya, akan langsung pergi. Makanya minuman keras itu turunnya empat tahapan. Ya. Pertama diperkenalkan kebiasaan mereka suka memeras anggur, ya, dari perasan kurma. Yang kedua dijelaskan tentang bahaya minuman keras, ya, apa antara manfaat dengan dosanya. Ya. Dosa di sini maksudnya keburukannya. Al-Baqarah 219. Ya. Sampai masih ada yang minum karena belum tegas melarang. Ya. Sampai kejadian, mohon maaf, orang baru minum minuman keras, maksa ngimamin sholat maghrib. Dia baca Al-Kafirun, saat sedang baca nggak selesai putar-putar di situ. Kuliah Al-Kafirun, dibilang balik di situ. Ya. Maka Tuhan An-Nisa itu 43 sampai kemudian di akhir fase yang keempat, setelah mereka sadar ada dampak yang sangat buruk bahkan lewat ibadah, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu langsung seketika. Nah, poin yang mau saya ambil, situasi orang-orang pada saat itu belum sempurna kebaikannya, ya, belum paham, masih di awal-awal. Nah, termasuk, mohon maaf, ada juga segelintir orang preman-preman di sekitar Madinah yang suka gangguin perempuan-perempuan muslimah, kebanyakan dari Yahudi dan Nasrani. Yang paling menarik, ada terjadi kisah seorang pemuda muslim tepat ketika akan sholat berlangsung, dia punya persoalan dengan perempuan. Kalau di kitab calonnya ada menyebutkan orang ini pernah menciumnya, ada yang menyebutkan dia menyentuhnya, dan dia merasa bersalah. Itu uniknya. Jadi kehebatan sahabat itu, walaupun di awal masa Islam melakukan kesalahan itu langsung terbuka pada Nabi untuk diberikan solusi, dibimbing. Ya. Nah, ini yang sulit kita temukan ya sekarang. Kadang-kadang ada orang bertanya, Ustaz, ada kasus begini, bagaimana solusinya? Padahal yang mengalami orang itu, ya, bisa terjadi. Nah, ketika orang ini datang menghadap pada Rasulullah, orang ini berkata, Ya Rasulullah, hakim haddan, Ya Rasulullah, tolong hukum saya. Saya salah barusan begini, ya. Masya Allah, saya salah. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya, didiamkan oleh Rasulullah. Faksa kata Nabi SAW. Tiba waktu salat. Nah, ketika beliau salat, turunlah kemudian Quran surah Hud ayat 114 menukil kisah yang tadi. Nah, pelan-pelan ya. Wa aqimis salata tarafayn nahar, tunaikan salat itu di kedua waktu siang menjelang sore, maksudnya zuhur sampai asar, ya. Wa zulafan minal lail, sampai menjelang malam sampai tiba malamnya, maksudnya maghrib sampai isya. Kisah orang tadi diteruskan ayatnya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguh jika orang telah bertobat kemudian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Selesai sholat Nabi salam, orang ini datang lagi, Ya Rasulullah, hakim alayya haddan, Ya Rasulullah, tolong hukum saya, barusan kan saya salah. Kata Nabi, bukankah engkau sudah sholat dan bertobat dalam sholatmu, untuk apa lagi dihukum? Orang ini melakukan kesalahan kecil, ya, setelah itu dia bertobat kepada Allah, ya, dalam tobatnya dia beristighfar, bukankah dalam sholat bertobat? Ya. Anda saat iftitah sudah tobat, Allahumma barik baini wa baina khataaya, ya.
Bukankah saat rukuk bertobat, subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli? Bukankah duduk di antara dua rukuk bertobat, rabbighfirli warhamni wajburni, rabbighfirli itu bertobat? Ya. Allah, ketika itulah Nabi memerintahkan untuk melipat yang kanan menutup punggung yang kiri. Apa maknanya? Yuk kita kaitkan dengan hadis tadi. Perhatikan. Maaf, kalau seseorang itu misal menggunakan kedua telapak tangannya, umumnya kalau yang baik-baik dikerjakan oleh yang mana? Kalau yang kurang-kurang kiri, ya? Simbolnya kiri. Perhatikan, kenapa yang kiri didahulukan menutup ke sini? Ya, kemudian ditutup dengan yang kanan untuk memberikan pesan bahwa maaf, satu kiri didahulukan untuk menunjukkan tidak ada manusia yang sempurna. Dalam hidup pasti saja ada kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kalau Anda pernah berbuat salah, maka segera tutupi, segera tobat, jangan tunda-tunda. Ya, percepat itu, ya, tutupi. Ini jangan sampai punya salah di malam hari, Anda tunda sampai siang. Ya. Atau misalnya punya salah siang hari, Anda tunda sampai tahajud. Padahal sekalian tahajud lebih khusyuk, bisa. Kita belum bisa dijamin akan hidup sampai malam hari. Segera tutupi, tobat. Setelah Anda tutup, Anda tobat, sesali itu berjanji tidak mengulangi, maka tutupi kesalahan itu dengan banyak melakukan perbuatan baik. Yang baik ini akan menutup yang jelek. Karena itu tidak sedikit orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, dia kemudian bertobat dan mengisi dengan kebaikan, maka masa lalunya pun dituntut menjadi inspirasi dan cenderung dilupakan. Tapi tidak sedikit orang yang punya masa lalu yang baik, tapi berulang menjadi buruk, terus ada di mana? Ya, hati-hati. Ya. Kalau dulu dia baik, ya, itu baik. Tapi setelah dia, mohon maaf, dia sombong dengan kekayaannya, di persoalan, dia akan bertobat, jadi buruk terus. Ya, dan seterusnya ini awal kisahnya. Ini menjadi penting karena Anda akan sulit menemukan referensi membahas tentang ini. Bukunya terbatas. Ya, bukunya terbatas. Ada An-Nawar fi Ma'anis Shalah. Ya. Atau tidak pun jangan ditemukan di beberapa kajian. Jangan ditemukan hikmah pembacaan dan gerakan itu. Bukan dengan Anda ilmunya belum sampai. Ya. Tapi ada referensinya. Nanti saya bawakan di pertemuan selanjutnya buku-buku yang bisa dirujukan. Ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena mengambil dari dalil. Ya, mengambil dari dalil. Umumnya orang belajar tentang ibadah cuma dua sisi saja. Satu, mempelajari gerakannya. Ya. Yang kedua, menghafal wajahnya. Yang fatal kata Al-Quran, kebanyakan orang ibadah, terutama sholat, itu tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan gerakannya. Dalam gerakan sholat itu, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat itu. Coba cek, saya sering katakan sampai terakhir sholat sunnah tadi, berapa persen bacaan sholat yang dipahami, gerakan sholat yang dimengerti, bagaimana bisa khusyuk? Jelas di sini ya? Nah, karena itu ketika diletakkan di kolbu, ya, di dada tadi, sebelum di posisinya itu tempat hati bersemayam, kolbu. Ya. Dikatakan ulama dalam hal ini ada gambaran dalam hikmah ketika diletakkan di sini, itu pun sama mengindikasikan kenapa orang bisa berubah menjadi buruk karena situasinya tidak bisa menjaga hatinya dengan baik. Salah satunya. Ya. Walaupun ini barangkali cuma tambahan-tambahan saja, tapi sedikit menguatkan alasan kenapa kita harus dekat dan pilihannya jatuh di sentral. Jelas di sini ya? Ada beberapa pertanyaan yang masuk, coba bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz, kami mau bertanya bagaimana kedudukan wanita dalam sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya, fardu bagi laki-laki. Fardu itu artinya kalau ain ada kifayah dan ain. Kalau ain itu sifatnya personal, setiap diri. Jadi kalau seseorang tidak Jumatan, dosa dia pribadinya. Kalau kifayah dari kata kafah itu yang dicukupkan dengan orang lain yang melakukan. Jadi kalau ada orang lain yang sudah melakukan, beban diangkat dari kita nggak dosa. Cuma kalau ikutan berpahala. Misalnya sholat jenazah, ya, sholat jenazah itu pahalanya kata Nabi sekali sholat itu satu kirat itu paling sedikit hadis riwayat Muslim nomor hadis 395, paling sedikit sebesar gunung Uhud. Jadi Anda salat sayang sekali, Allah kirimkan pahala, tetangga meninggal mau disolatkan, Allah langsung kirimkan tuh orang jauh-jauh dari pahala. Sekarang Anda dikirimi oleh Allah dan Allah itu misal, itu ruginya luar biasa karena susah Pak, ya. Susah, momentum susah ditemukan. Kapan lagi menemukan orang meninggal? Ya. Kalau bukan kita yang duluan, bukan kita, misalnya bapak ibu ya, bisa duluan, bisa terjadi. Atau kalau nggak kita nyalakan orang, besok lusa salat termasuk saya.
Ya, karena itu fardu kifayah hukumnya. Kalau orang sudah menyolatkan, maka kewajiban terangkat dari kita. Cuma kalau satu tempat nggak bisa menyolatkan, dibawa ke tempat lain, maka satu tempat itu dosa semua. Dosa semua. Ya, misal kawasan nggak bisa menyolatkan jenazah, meninggal di sini, dibawa ke orang lain, itu satu kawasan berdosa semua. Dosa semua. Tapi kalau Jumat tidak, seorang tidak Jumatan, dia dosa, yang lain tidak. Nah, Jumat itu bagi laki-laki hukumnya fardhu ain. Dalilnya di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, ya, jika sudah mulai diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah untuk merespon Jumat itu. Karena panggilannya amalu di Quran itu amalu itu mencakup umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Buktinya panggilan untuk puasa menggunakan aman juga. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ustaz, kenapa di puasa aman yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tapi yang menjelang Jumat untuk laki-laki saja? Nah, itu masih ditafsir dalam hadis. Nabi menyampaikan untuk Jumat itu wajib fardhu ain bagi setiap laki-laki, sunnah untuk setiap perempuan. Jadi yang mengikat untuk laki-laki. Ya, kalau ibu, nanti oleh Nabi dipahami, ya, jadi bukan wajib hukumnya bagi perempuan, sunnah. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk ikut, ya, dengan 3 syarat yang pernah saya sampaikan, ya, yang pertama bebas dari fitnah, kedua aman tempat tersedia, dan yang ketiga tidak mengganggu kewajiban yang berlaku di dalam rumahnya bagi tugas seorang perempuan. Itu boleh ikut. Dan kalau sudah Jumatan nggak usah sholat dulu lagi, ya, sudah. Ya. Makanya beberapa negara terutama mazhab Hanafi di Cina, di Pakistan, di India, ya, dan beberapa Maliki itu disediakan tempat. Kalau perempuan mau ikut Jumatan, ada tempatnya, ya, ada tempat. Saya pernah jadi amil khutbah waktu di Tripoli, ya, di Libya, itu ada tempat khusus di atas perempuan. Dia mau ikut Jumatan tuh naik ke atas, ya, sah hukum itu. Baik, apakah ada perintah untuk menaikkan sholat Jumat? Saya sudah bahas tadi. Baik. Tolong jelaskan tentang Syiah. Ini butuh waktu yang cukup panjang, ya. Tapi saya persingkat saja. Mau namanya Syiah atau yang lainnya, singkat saja. Kalau rukun Islam dan rukun iman yang berbeda, itu bukan Islam. Selesai. Ya, apapun namanya. Bisa. Rukun Islam kita berapa? 5. Ya, satu apa? Syahadat. Bunyi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti yang Tuhan yang bukan Allah bukan Islam. Selesai. Baik. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kami bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Cara mendekat kepada Allah melalui Rasulullah, namanya Muhammad. Yang nabinya bukan Muhammad bukan Islam. Selesai. Jadi kalau nabinya namanya Ahmad, namanya Tony, namanya David, itu bukan Islam. Ya, Ahmad Ahmadiyah, David Davidiyah, Tony Toniyah, saya pengikut iya itu pengikut, itu bukan Islam. Ya, selesai ya. Baik, jadi beres. Cukup sampai di sini. Ada tambahan? Ada tambah? Cukup sampai di sini, nggak usah ditambah lagi. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Maka kalau menambah mengurangi, itu pun keluar dari Islam. Misal Syiah itu syahadatnya minimal 3. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Aliyan waliyullah. Tambah Ali, dan Ali itu wali Allah yang dipilih meneruskan kepemimpinan Nabi. Yang tidak menambahkan bacaan ini, dia belum masuk pada Islam dengan sempurna. Bahkan nanti ada aliran yang syahadatnya langsung 13. Setunjukkan, tambah 12 imam setelahnya. Tambah 12 imam setelahnya, ya. Dan rukun Islam di Syiah itu juga 5. Hati-hati, 5. Cuma 5 ya, beda dengan kita. Ya, kalau kita syahadat, mereka syahadat tidak ada. Syahadat tidak ada. Karena menurut mereka syahadat itu harus tidak perlu jadi rukun lagi. Yang pertama salat, kedua zakat, 3 puasa, keempat haji, yang kelima namanya wilayah. Wilayah itu ketaatan terhadap imam dalam 2 hal. Satu, dalam hal ibadah disebut dengan wilayatul faqih, jadi imam menentukan, dan sifatnya maksum. Maksum itu bebas dari kesalahan, tidak bermasalah. Ini jadi masalah, karena yang maksum itu cuma Nabi. Di luar Nabi tidak ada yang maksum. Yang kedua, wilayatul hukmi dalam pemerintahan. Jadi kalau imam sudah mengatakan A, yang lain tidak boleh. Ya, cuma imam saja. Dan itu presiden pun harus taat pada imam. Ya, taat pada imam. Ya, baik. Rukun iman ada berapa? 6. Berarti kalau rukun iman yang 6 dan sama, tidak bermasalah. Iman pada Allah, malaikat, Rasul, kemudian
kitab, dan Rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Syiah rukun imannya ada 5. Pertama tauhid, kedua nubuwah, ketiga adalah, keempat ma'ad, yang kelima imamah. 5 imamah. Dan kalau anda melanggar yang 5 ini atau salah satunya tidak terpenuhi, maka belum beriman. Artinya kafir, dia kafir. Ya, dan dalam konteks ini kafir. Ya, cuma berlaku pakaian saja. Itu baru beberapa hal, belum yang lainnya. Ya, nanti itu perlu ada sesi yang saya mungkin bisa jelaskan dengan lebih terperinci. Langsung mengambil dari referensi Syiahnya. Kalau nanti kita gunakan dari Sunni, oh ini kan pembelaan Syiah, tidak. Kita ambil kitab-kitab aslinya dari mereka, kita bacakan, kita bahas, ya, dan seterusnya. Mungkin satu waktu nanti misalkan. Tapi ingat sikap nanti, kalau mau gampang nih, buka bukunya karya Muhammad Hashim Al-Ash'ari yang mendirikan NU 31 Januari 1926. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman 9 itu dibahas tentang aliran-aliran menyimpang khusus di tanah Jawa, disebut bid'ah. Ya. Awal munculnya bid'ah akidah di tanah Jawa dan tokoh-tokohnya dan kapan mulai menyebar itu. Ya. Disebutkan oleh beliau, disebutkan. Nah, halaman ke-10-nya, paragraf yang kedua dari 1 sampai dengan 2 diteruskan sampai halaman ke-11, ada 3 paragraf di situ. Nah, itu menunjukkan tentang Syiah. Silahkan aja baca, termasuk hadis-hadisnya. Ya. Dan waktu saya kira karena bahasanya sangat luas. Besok kami akan mengikuti pilkada Hawaii. Apakah pilihannya ada muslim dan secara track record yang muslim sering dikaitkan dengan kasus korupsi, sering dikaitkan. Ya. Mana yang harus kami pilih? Bolehkah kami memilih pemimpin non muslim? Baik. Pertama, Bapak Ibu mesti tahu dulu, kita sekarang sering disesatkan dengan opini yang tidak tepat. Ya, sering disesatkan dengan opini yang tidak tepat, bermain logika yang keliru. Contoh, bagus mana, baik mana? Apakah orang Islam yang koruptor atau non-muslim yang jujur? Bagus mana? Nah, ini pertanyaan salah. Kalau pertanyaan keliru, jawabannya pun bisa keliru. Tidak ada jawabannya. Ya. Karena kalau kita ingin membandingkan sesuatu, maka perbandingannya mesti apple to apple, mesti sama dalam kaidah ilmu mantik, ilmu logika. Ya. Jika yang korupsi, bandingkan dengan korupsi lagi. Kalau jujur, bandingkan dengan jujur lagi. Tidak tepat membandingkan dua tipe atau dua benda yang tidak sama. Coba, enak mana apel malam dengan terasi subang? Enggak nyambung. Apel bandingkan dengan apel. Enak mana apel Washington dengan apel malam? Ada jawabannya. Enak mana terasi subang dengan terasi Sumedang? Ada jawabannya. Ya, tapi kalau Anda ingin bandingkan, bisa muslim yang tidak bagus bandingkan dengan yang tidak bagus lagi. Muslim yang baik bandingkan dengan yang baik lagi, itu fair namanya. Masa saya dari 200 juta orang Indonesia yang muslim pada yang baik, ya kan? Nah, itu dulu yang pertama yang mesti kita berikan, tanamkan dalam benak kita itu. Nah, sekarang mohon maaf, situasinya ada berita-berita misalnya non-muslim yang baik kelihatan baik, ya, kemudian bersanding dengan muslim yang kelihatan tidak baik, nampak tidak baik. Mana yang didahulukan? Kalau dalam kaidah agama tetap pilih yang muslim sepanjang ada yang muslim. Karena lebih mudah membetulkan akhlak dengan sistem yang ketat dibandingkan dengan mengarahkan merubah akidah dengan sistem yang seketat-ketatnya. Karena dalam diri manusia tetap ada kecenderungan self corruption, kecenderungan yang kecil untuk condong kepada apa yang dia yakini. Ya, mohon maaf, bisa ada orang daftar ke perusahaan Anda, ya, tiba-tiba ada anak paman nilainya 79,99. Siswa yang lain nilainya 80,00. Syarat diterima 80. Mau pilih mana? Ada kecenderungan di situ. Ada kecenderungan. Ya. Atau nilainya sama 80,00, tapi anak lain lebih cakap dan lebih dibutuhkan. Anak paman nilainya sama 80,00, tapi kurang dari sisi yang lain. Mana yang mau dipilih? Itulah. Bahkan Anda akan alami perubahan-perubahan. Saya mengajar di beberapa instansi di negeri ini, dan terasa betul perubahan-perubahan itu. Ya, dan saya tidak perlu sebutkan beberapa tempat yang sudah kami ajarkan. Tapi begitu naik misalnya punya keyakinan yang berbeda, di lisannya sangat membawa, sangat bagus. Tapi kebijakan turun, mulai dari pengajian yang dikurangi, tempat yang berubah, orang-orang yang diatur, macam-macam. Dan yang paling luar biasa adalah pimpinan-pimpinan di berbagai pos yang dipindahkan, diisi dengan orang lain yang baru sifatnya. Ya, kita tidak dalam konteks misalnya dalam hal muamalah tetap bekerja dengan baik.
ya tetap tersenyum, tetap saling bantu, tetap tukar makanan, itu sah sepanjang tidak diharamkan. Tapi dalam ukuran akidah zero tolerance. Toleransi yang paling baik adalah memperkenankan satu dengan yang lain ini. Quran surah ketiga Ali Imran itu dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran dalilnya bisa dilihat nanti dari ayat ke 27 sampai 29. Tegaskan la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak diperkenankan seorang mukmin yang merasa beriman mengambil awliya, pemimpin yang dipercayai yang mengatur urusan hidupnya dari kalangan yang bukan orang-orang beriman. Saya kira jelas sekali itu ya. Baik, ya, silakan berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan dipilih itu hatinya menjadi lembut dan dia bisa berubah dalam kebaikan. Ya, lebih ringan konsekuensinya. Ya, sekarang kan yang perlu diperbaiki sistemnya. Yang kelihatan baik, belum tentu aplikasinya baik juga dia ke depannya. Jadi pilih yang resikonya paling mudah. Begitu milih meninggal dunia misalnya kan tetap juga nggak ada manfaatnya buat kita. Kecuali saat di akhirat nanti ditanya. Ya, bertakwalah kepada Allah. Baik, yang terakhir tadi saya jawab dulu ada pertanyaan. Bagaimana dalam posisi ini sudah kita urai dulu, imamnya sudah rukuk, maka apa yang dilakukan oleh makmum? Ya. Baik, saya sudah sampaikan, nanti kita bahas dalam rukuk lebih detail lagi. Rukuk itu adalah kata yang seakan dengan rakaatun, dari kata rakaat. Artinya kalau orang sudah rukuk itu sudah dinilai sebagai satu rakaat. Dan ini semua ulama ahli fikih sepakat berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi nggak ada yang beda. Anda membuka kitabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hanbal semuanya mengatakan kalau sudah rukuk maka itu sudah dihitung satu rakaat. Jadi kalau imam sudah bertakbir kemudian rukuk kita masuk, itu langsung takbir Allahu Akbar, langsung rukuk. Dan berlaku hadis menyampaikan tadi kan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Faqira'atul imam qira'atul ma'mum, maka bacaan makmum yang tertinggal dalam Fatihah suratnya itu sudah diwakili oleh bacaan imam dalam konteks rukuk. Tapi kalau imamnya sudah sujud atau i'tidal saja, sami'allahu liman hamidah, maka kita pun langsung bertakbir Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Itu sudah ketinggalan satu rakaat. Maka dari itu sekalipun berdiri yang tidak, maka dari itu setelah salam itu mesti bangun lagi ditambah satu rakaat lagi. Ya, saya kira jelasin. Cukup ya untuk malam ini. Terakhir barangkali Pak ya, singkat. Ya, silakan dibantu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat jamaah. Sebagian tentang jawaban pertanyaan ini pernah kita ulas di pertemuan yang lalu dan kita akan tegaskan kembali tentang persoalan ini. Jamaah sifatnya memiliki dua hal. Dalam dua kondisi ini maka sholat boleh dijamaah. Yang pertama sifatnya disebut dengan masafah karena ada jarak di perjalanan yang jauh ditempuh. Berapa batas jauhnya? Nah, kalau kita ambil dari hadis-hadis Nabi ukurannya 3 farsah yang kalau dikonversi dalam ukuran kita sekitar 82 km. Pelan-pelan dulu, sudah kita jelaskan. Jadi kalau ada orang berperjalanan jauh ukuran 82 km, maka dari situ dia sudah boleh jamaah. Tapi kemudian kata para ulama, mengukur jauh batasan ini tidak harus dalam real kelihatan jaraknya 82 km saja. Mesti dalam situasi yang sama dengan yang dialami oleh Rasulullah. Nabi menempuh jarak 82 km itu pakai apa? Apakah pakai mobil, pakai motor, pakai pesawat? Ternyata kalau tidak jalan kaki ya pakai unta.
kecepatan unta dengan keadaan sekitarnya itu berbeda dengan saat kita menggunakan kendaraan lain. Maka dimunculkan istilah yang kedua, masafah ini harus berbanding lurus dengan masyaqqah, kadar kesulitannya. Ya. Nah, disimpulkan oleh ulama digabungkan jadi satu, kalau perjalanan jauh ini merubah waktu zona untuk sholatnya, maka berlaku hukum jamak walaupun kadar kesulitannya tidak ada, ringan. Ya, bisa. Saya misalnya mau ke Libya, ya pesawatnya bisa 18 jam, ya bisa merubah zona waktu, bisa ganti-ganti. Bahkan kemarin kami dari Abu Dhabi setengah 3 subuh dari sana, yang ke sini setengah 3 sore. Dia kelewatan tuh antara subuh dengan asarnya nyambung. Maka itu berlaku jamak walaupun di pesawat nggak ada kesulitannya, bisa tidur, bisa nyaman, bisa mikir macam-macam. Maka itu berlaku. Ya. Nah, yang kedua masyaqqah itu tidak harus berpindah tempat. Tidak harus pindah tempat, tapi memiliki kesulitan. Yang dengan kesulitan itu jamak berlangsung. Bisa tempatnya memang pindah, bisa. Saya mau pergi dari Bekasi ke Lebak Bulus, jaraknya kan dekat itu, ya, dekat dibandingkan dari Bekasi ke Semarang ke Halim dulu. Cuma ke Lebak Bulus misalnya macetnya luar biasa, jadi antrian di situ hampir melewati batas akhir menjadi waktu sholat asar. Boleh jamak itu ketika menemukan tempatnya. Ya, bisa di sana jamak takhir, bisa diawalkan jamak takdim. Bahkan ada yang tidak pindah tempat sama sekali karena keadaan menuntut dia untuk jamak. Bisa. Dokter mau operasi tindakan dilakukan dari mulai pukul jam 1 sampai menjelang maghrib, ya, bahkan sampai maghrib jam 6 misalnya, ya. Itu nggak bisa begitu sholat belum selesai misalkan dia mau tindakan, begitu dibuka perutnya dilihat jantungnya asal muncul, sebentar ya saya mau sholat dulu nanti balik lagi, kan nggak bisa, ya. Maka dari dulu bisa dijamak di situ, di awal akan disebut dengan jamak takdim. Sekarang pertanyaan beliau, kalau dalam konteks yang pertama seorang berperjalanan yang membolehkan dia berjamak, maka berapa lama waktu yang digunakan untuk dijamak itu, ukuran batas harinya. Para ulama bersepakat bahwa ukuran batas minimal dalam konteks berjamak itu adalah ketika dia 3 hari berada di tempat itu. Lewat dari situ sudah dihitung mungkin itu artinya tinggal, ya, tinggal sedang menetap, dianggap penduduk yang sama di situ. Jika orang dinas bepergian pergi, bisa dari batas sudah menyiapkan salat jamak di situ, maka berlaku dalam 3 hari. Nah, semua ulama juga sepakat, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau kita ingin menjamak lagi, diteruskan jamak kembali, maka harus diniatkan safar lagi. Ya, niatkan safar lagi. Ya, selama walaupun kita ada di tempat ini, bisa. Saya mau ke Palembang. Ya, niat saya di sana 5 hari bisa. 3 hari kan sudah mungkin, ya. Nah, hal yang keempat, saya niatkan sebagai bagian dari safar saya lagi untuk siap-siap pergi ke tempat lain. Itu masih sah, boleh. Ya. Walaupun kata para ulama paling bagus sudahlah ikut saja, ikut mungkin di tempat itu, ya kan nggak ada sulitnya kalau kita bisa ke masjid dan sebagainya. Baru hari terakhir niatkan kembali untuk jamaah. Nah, kalau situasi seperti bapak tadi berpindah-pindah tempatnya, maka berlaku sah jamaah itu ketika mulai perjalanan dilakukan. Ya, bapak pergi ke Palembang 3 hari di sini dinas jamaah. Setelah itu akan pindah ke Padang. Saat perpindahan itu berlaku hukum jamaah lagi saat pindahnya. Tapi kalau masih berada di satu tempat yang sama, setelah lebih dari 3 hari, hukum jamaah ini mulai berhenti di situ. Ya, kecuali diniatkan untuk safar kembali. Saya kira sangat jelas ya. Saya mesti akhiri dulu pertemuan kita untuk hari ini karena saya juga mesti segera kembali dan ada aktivitas yang Bapak Ibu mesti siapkan. Walaupun besok libur ya, besok libur ya. Sebetulnya saya mau siap-siap mau sampai jam 12 juga nggak mau, ya. Cuma besok ada family kami mesti berangkat ke tempat lain. Pertama, saya berterima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini sudah berlangsung di rumah Allah. Semoga pahala menjadi berlipat untuk kita semua, untuk DKM, kemudian juga untuk seluruh yang terlibat mempersiapkan dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga hari ini ingin memberikan satu informasi sekaligus penyerahan bahwa alhamdulillah kami sangat bersyukur masjid yang kita semua inisiasi di Kalimantan itu ya kami mendapat progresnya sudah semakin baik dan siap untuk disegerakan penyempurnaannya mau selesai ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan kita semuanya untuk mewujudkan itu. Kemudian masjid itu insya Allah akan menjadi masjid pertama di komunitas yang muslimnya minoritas di sana. Ya semoga nanti menjadi inisiasi untuk sahabat-sahabat yang lain kalau bisa mendirikan masjid atas dasar itu dan pahalanya semakin berlimpah juga.
Kami menerima informasi dari RAB yang disampaikan, ada kisaran tertentu yang alhamdulillah itu pun Allah sudah mencukupkannya. Jadi bukan kita yang mencari, ya, jadi kita hanya dititipkan saja dan Allah sudah memberikan itu. Jadi saya mewakili hamba-hamba Allah yang lain menyampaikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk anggaran yang sudah dibuat itu sudah dicukupkan oleh Allah dan kami sudah sampaikan tadi pagi. Dan untuk kelebihannya memang sengaja tidak sepenuhnya kami transfer, tapi kami bawakan untuk diserahkan secara simbolis pada perwakilan DSN, dalam hal ini Pak Ekso yang berkenan bisa memfasilitasi dan menyampaikan di sana. Semoga pahalanya diberikan berlipat. Dari 432 juta kami genapkan menjadi 440 juta karena ada informasi terakhir masih dibutuhkan 26 juta untuk perlengkapan, tapi kami diinfokan ingin sendiri dulu Pak katanya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan, kami sudah menyiapkan, tapi katanya ingin mandiri dulu karena ingin sama-sama berfastabiqul khairat, mencari kebaikan di akhirat. Oke, kalau gitu kita support yang 8 juta dulu, untuk tinggal saya 18 jutanya. Tapi saya cuma berikan waktu sampai akhir bulan ini. Kalau akhir bulan ini nggak terkumpul, maka mohon izin kami akan langsung transfer untuk menutupi kekurangannya. Ya, jadi barangkali mohon izin nanti kami serahkan Pak Ekson dan mohon dititipkan kepada teman-teman yang ada di sana. Ini malam kali, tapi mohon maaf dari awal saja karena ini tempatnya bukan punya saya. Jadi saya untuk simbolis saya serahkan dan dititip kembali. Mohon diterima Pak ya. Sekolah khair. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, tempatnya aja. Baik. Apa saja yang bisa kami bantu silahkan. Saya datang ke sini juga bukan hanya untuk menyampaikan taklim, tidak, tapi kita sebagai saudara yang kira-kira bisa kita tebarkan banyak kebaikan, bersikap baik kepada Allah, kepada orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan itu menjadi tanda kebaikan bagi kita semua. Ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk materi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.